Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini gue bakal memposisikan diri gue sebagai alumni dari Apple Developer Academy. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Di sini gue bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama gue panggil aja Oda gitu kan. Jadi alhamdulillah tahun lalu gue 2024 gue menjadi jadi learner dari Apple Developer Academy di Batam di Infinite Learning. Dan sebenarnya konten mengenai Apple Academy ini gue udah pengen buat lama, tapi karena satu dan lain hal akhirnya gue belum sempat ngebuat. Dan mungkin sekarang gue bakal mulai mencoba ngebuat gitu kan. Dan dari cara daftar gimana, pengalaman gue di sana gimana, apa yang gue dapetin, dan mungkin berbagi tips and trick lainnya gitu. Nah soalnya juga kemarin tuh banyak teman-teman gue tuh yang nanya gimana cara daftarnya dan tips-tips and tricknya lah gitu kan. Terus juga minta tolong gitu kan dibuatin kontennya gitu, ada yang bilang, karena kan gue biasa kadang-kadang buat konten, cuma gue nggak pernah nih sama sekali sampai sekarang buat konten mengenai Apple Developer Academy ini gitu. Nah ya, harapannya konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman gue, dan ya mungkin umum juga bagi seluruh orang yang nemu channel gue atau video gue ini. Dan ya khususnya buat gue pribadi juga, nanti nextnya biar gue jadiin arsip, siapa tahu gue pengen lihat pengalaman gue dulu gimana gitu kan. Dan ya sayang aja kalau nggak gue dokumentasikan gitu. Oh ya, jadi sebelumnya buat pendaftaran ini tuh dibuka kemarin batch 1 udah selesai, dan alhamdulillah udah pengumuman juga. Dan sekarang masih di batch 2, tapi masih tahap pendaftaran, jadi teman-teman masih bisa nge-submitnya lah. Nah kalian bisa baca sendiri di website. Kalau tadi gue lihat tuh kurang lebih tanggal 12 September, jadi masih bisa sampai tanggal segitu. Kalian nanti masukin data diri sama portofolio dan resume kalian. Nah ini juga bukan cuma teman-teman yang mahasiswa doang ya, jadi bisa untuk seluruh orang di Indonesia asal umurnya udah di atas 17 tahun, udah punya KTP gitu. Mungkin karena gue agak malas ya orangnya, jadi pada video kali ini gue nggak terlalu baca-baca websitenya yang terbaru bagaimana, tapi gue di sini nyeritain pengalaman gue dulu aja deh, pas dulu tuh pendaftaran tuh gimana. Nah jadi tuh pas zaman gue ada 3 akademi tuh, jadi 3 akademi di Surabaya, di Tangerang Selatan, sama Batam. Nah Surabaya tuh di Universitas Ciputra, terus Tangerang Selatan tuh di BINUS, sama Batam tuh di Infinite Learning nama tempatnya itu. Nah terus dari 3 itu gue milih 3-3-nya, jadi karena kebetulan bisa milih 3-3-nya. Nah jadi masuk aja ke intinya, mungkin tahap-tahap ini ya pendaftarannya itu kalian bisa kunjungin aja website Apple Developer Academy Infinite Learning atau UC atau BINUS, bebas mana aja. Tapi itu mereka bakal masuk ke dalam server yang sama, jadi kayak kalian bikin akun, login di situ tuh bakal sama kok, mau dari manapun. Nah terus di situ tuh pertama ada seleksi berkas yang pertama ya. Ini gue langsung to the point aja, tapi nggak gue detailin seleksi berkas. Terus yang kedua online test, dan yang terakhir interview. Nah mungkin kalau di detailinnya tuh di tahap berkas itu ada CV, resume, portofolio, dan motivation letter singkat. Cuma motivation letter itu kayak dalam bentuk paragraf aja gitu loh, 2 paragraf gitu. Nah nggak dalam bentuk dokumen gitulah. Terus sama data-data pribadi lah kita isi. Nah terus online test tuh ada pokoknya kita kerjain 50 soal, 30 soalnya logical test, 20 soalnya programming test. Ya benar kayak gitu. Nah sama 125 soal tes kepribadian. Nah 125 soal tuh dikerjain dalam 25 menit. Nah terus kalau yang 50 soal tadi, yang logical sama programming test, dikerjain dalam 90 menit kalau nggak salah. Nah itu pilihan ganda ya, jadi gampang. Kayak kalian ini aja tes apa ya dulu tuh, SNBT ya kalau nggak salah, pilihan ganda kayak gitu. Nah terus kalau logical tuh soalnya mirip kayak TIU kedinasan lah, bisa jadi kurang lebih begitu. Terus yang kedua tuh programming test, kayak algoritma pemrograman di awal lah gitu, atau dasar pemrograman, atau ya mungkin kalian ada yang belajar PKS 2 ya di mata kuliah kita kan, itu belajar C++ dasar. Nah kurang lebih gitu, cuma lebih basicnya lagi. Nah itu soal pakai bahasa Indonesia kalau nggak salah yang programming sama logical. Kalau yang kepribadian test itu pakai bahasa Inggris. Cuma dia tuh kepribadian tuh kayak kita ada suatu case, dan kita disuruh milih dari antara sangat tidak setuju dan sangat setuju gitu. Jadi kayak kita dalam case itu kita bakal ada di posisi yang sangat setuju atau sangat tidak setuju begitu. Sangat setuju atau sangat tidak setuju. Nah habis online test tadi gue bilang ada interview kan, individual interview. Interview doang. Nah sebenarnya interview itu dibagi lagi jadi 3. Ini kayak gue tuh nggak paham juga sih sebenarnya
alur tuh ada 3 tesnya. Tapi sebenarnya di tahap interview ini kebagi lagi. Dan di tahap interview ini ada yang individual investigation yang pertama, terus yang kedua itu LGD, leaderless group discussion, yang terakhir sama HR interview gitu kan. HR interview itu kayak pas kita wawancara akhirnya lah gitu sama HR dari sana. Nah, mungkin dari yang individual investigation yang gue jelasin ya, itu dia ngebuat kayak essay gitu dari 2 case, tapi kayak case-nya tuh kayak sejenis big idea gitu. Kemarin tuh gue dikasih kayak telur sama parkiran gitu kan. Nah, terus dari telur sama parkiran itu kayak dikembangin aja mau jadi apa gitu loh, kayak bebas gitu kan mau dikembangin jadi apa. Nah, ya banyak lah itu yang gue tulis di essay gue. Nah, terus yang ke apa tadi ya? Yang kedua LGD, leaderless group discussion tuh kayak kita ngumpul dalam satu meet sekitar 3-4 orang dan kita dikasih permasalahan sama panitianya sama interviewnya lah. Kita disuruh memecahkan masalah itu gitu. Kita diskusi selama 5 menit lah. Dari 5 menit itu pokoknya udah harus ada kesimpulan. Tapi nggak dipresentasin. Jadi kayak panitia itu cuma mantau aja kita diskusi dan dari diskusi itu kita udah ada kesimpulan atau belum gitu kan. Dan itu bakal dinilai banyak lah dari keaktifan dan bagaimana cara bisa memberikan ke yang lain atau setuju dan tidak setuju dengan pendapat yang lain gitu kan. Nah, terus terakhir itu HR interview. Nah, itu tuh sama HR lah kurang lebih gitu kan. Sebenarnya mentor sih pas di sananya tuh. Nah, kita ditanyain berbagai macam hal tentang kepribadian kita dan gimana cara kita kolaborasi di dalam tim, kurang lebih begitu. Ya, kurang lebih kayak pertanyaan-pertanyaan sederhana, cuma lebih diulik lagi biasanya dari jawaban kita. Jadi kayak apa jawaban kita itu bakal jadi mereka buat pertanyaan balik gitu. Misalnya contoh kemarin tuh gue jawab, gue tuh belajar teknologi baru kan, bahasa pemrograman RAS gitu contohnya. Dan gue ditanya, kenapa kamu belajar begitu, dan bakal ditanya terus-terus gitu. Nah, sampai 15 menit lah kurang lebih gitu. Nah, itu sampai tahap itu selesai. Dan ya abis itu baru pengumuman gitu. Buat video ini kayaknya nggak gue demonstrasiin dulu ya di websitenya, nanti aja deh ya, biar video yang terpisah. Karena gue lagi agak malas aja sih ngebuka-buka websitenya gitu kan. Tapi kurang lebih harusnya sama gitu. Kalaupun ada perubahan, ya pastinya ada setiap tahun perubahan. Karena dulu tuh gue ikut tes di 2022 kalau nggak salah. Iya, itu tuh gue nggak ada soal kepribadian 125 soal 25 menit itu, nggak ada. Nah, jadi tuh tiba-tiba pas di tahun 2022 tuh kan gue nggak lulus kan. Pas pertama kali gue ngetes Apple kan. Tahun 2023 gue ngetes yang buat tahun 2024-nya, itu gue ada nemu soal itu dan ya alhamdulillah gue lolos di situ kan. Oh ya, FYI, kita tuh kalau misalnya tes tahun ini, itu tuh bakal untuk di tahun yang akan mendatang mengikuti. Jadi, 1 tahun tuh bakal dibuka 2 batch. Batch pertama itu pas ya sekitar April sampai Juni lah gitu kan. Terus batch kedua itu dari Agustus sampai September. Nah, kalau kita ikut 2 batch itu, kalau kita ikut batch 1, kita nggak bisa ikut batch 2 dan sebaliknya gitu kan. Jadi kita cuma bisa milih 1 batch, dan hasil dari kedua batch itu bakal digabungin ikutnya itu ikut program di tahun depan. Jadi kalian daftar yang 2025 sekarang itu buat 2026 kalian ikut, bukan nanti 2025 kalian langsung masuk, nggak kayak gitu. Jadi program itu 10 bulan dan di tanggal awal Maret lah baru mulainya begitu. Kedepannya gue bakal coba praktekin gimana cara daftar nih dari batch 1, dari tahap awal sampai tahap akhir. Jadi kayak gue coba lagi nih daftar gitu kan. Yang penting nanti kalian pantengin aja gitu kan updatean gue. Ya semoga aja bismillah aja update ya, doain aja gitu kan. Kasih motivasi aja buat gue. Ya mungkin cukup sekian kontennya. Nanti kalau ada yang kurang bakal gue update lagi di konten selanjutnya. Dan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan bisa tanyain gue aja, atau tanya di kolom komentar gitu kan. Atau kalian ada yang punya info terbaru nih tentang Apple Academy, kalian bisa dropin aja di kolom komentar gitu kan. Ya mungkin kurang lebih mohon maaf, cukup sekian. Gue tutup. Wassalamualaikum. Goodbye.